Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Abi Hanif dan Umidah, saya pimpinan Pondok Pesantren Abi Hanifidah. Yang rahmat juga untuk guru-guru dan para senior yang saya sayangi, orang tua saya, keluarga saya, dan juga teman-teman saya yang saya kasihi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pencemaran air. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya, sesuai dengan hasil kegiatanmu. Air yang tercemar memiliki kesamaan yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpang dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Yang pertama, faktor penyebab pencemaran air. Yang pertama, limbah industri. Di sini ada terbagi 3 limbah, yaitu limbah industri, limbah rumah tangga, dan pertanian. Limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama atau bahan jadi juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Selain itu, limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih dan berwarna serta mengandung asam belerang berbau menyengat seperti limbah pabrik baja, emas, cat, terus pupuk organik, farmasi, dan lain-lain. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran air atau sungai, menimbulkan pencemaran air dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Misalnya pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para pelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya mereka mengalami kerusakan saraf yang disebut penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang yang meninggal akibat penyakit ini. Yang kedua, limbah rumah tangga. Coba perhatikan kegiatan jadi di dalam rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan penginapan dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan di tempat tersebut akan menghasilkan sampah atau limbah yang dinamakan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan, dan penambahan. Dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas, mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah anorganik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Air limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, namun dengan digunakannya fertilizer sebagai
pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida. Akibat limbah pertanian tersebut, jika pestisida, insektisida dan herbisida itu masuk ke dalam sungai, itu akan menyebabkan terjadinya blooming algae. Saya pikir itu saja. Maafkan saya bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.